dan C itu membentuk sudut 90 derajat, ya kan? Karena I itu adalah arahnya ke arah X, sedangkan J arahnya ke arah Y. Dan ini tegak lurus, 90 derajat. Sehingga ini hasilnya akan sama dengan 0. Iya. Nah, dari sini kita punya satu aturan di mana dot product antara vektor yang satu dengan vektor yang lain, jika sama, maka hasilnya adalah 1. Tapi untuk dot product vektor satuan yang berbeda, itu akan menghasilkan nilai 0. Nah, dot product juga bisa digunakan untuk menghitung atau membuktikan persamaan daripada cosinus ini, hukum cosinus ini. Jadi kalau umpamanya kita mempunyai dua vektor, taruhlah vektor A dan vektor B gitu ya. Dan kedua vektor ini membentuk sudut misalkan theta. Maka untuk bisa mendapatkan panjang vektor gabungan resultannya adalah vektor C, kita bisa manfaatkan teknik dot product ini. Jadi kalau C itu adalah A ditambah dengan B, A dan B, ini C didotkan dengan C, maka kita bisa lakukan operasi perkalian masing-masing, A dengan A dengan B, ya kan begitu. Kemudian B dengan A, B dengan B. Jadi ada A dengan A, kemudian B dengan B, kemudian ada A dot B 2 kali. Nah, untuk A dot A, ini tentu saja sama dengan A kuadrat. Ya kan? B dan B itu B kuadrat. A dan B adalah AB cos theta. Ya, dikalikan 2. Ini adalah cara yang paling mudah untuk membuktikan hukum cosinus atau mencari panjang suatu vektor gabungan kalau membentuk sudut antara vektor A dan vektor B. Itu yang mungkin yang perlu direview karena nanti juga akan digunakan juga dalam bahasan selanjutnya. Ya, kalau contoh-contohnya sih ada di bukunya Fowler gitu ya, bisa dicari di sana. Misalnya dua buah vektor, ya masing-masing misalkan A dan B, Nah, kemudian misalnya cari sudutnya, maka bisa digunakan prinsip dot product tadi. Dengan menggunakan dot product kita bisa mengetahui berapa sudut dengan cara bagaimana ya menggunakan persamaan yang AB A dot B sama dengan AB cos theta. Jadi cos theta dari sini kita dapatkan A dot B dibagi dengan AB misalnya begitu. Nah, bagaimana kalau untuk vektor-vektor yang dinyatakan dalam suatu vektor satuan? Misalnya kita mempunyai vektor A sekian dan vektor B sekian. Anggaplah ini adalah merupakan vektor A gitu, dan ini adalah vektor B. Kalau di dot product-kan, ya, tentu saja sama seperti perkalian pada umumnya. Begitu I ketemu dengan I, I dot I, maka kita dapatkan A. Ya. Karena I dengan I membentuk sudut 0 derajat, jadi cosinus 0 itu sama dengan 1. Sedangkan A dengan yang lain, dengan J, dengan K, ini akan menghasilkan nilai 0 semuanya. Sehingga yang nggak 0 itu ketika I ketemu dengan I, kemudian J ketemu dengan J, K ketemu dengan K. Jadi ini dikalikan ini, dan seterusnya. Min 3 dengan min 1 dapat 3. 2 dengan 1 dapat 2. Itu prinsip perkalian dot product. Nah, memang lebih mudah ya, tinggal ini dikalikan ini, ditambah ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan itu, perkalian komponen-komponennya saja. Masing-masing komponen, sedangkan IJ-nya kan tidak perlu dituliskan. Itu mungkin yang perlu diingatkan lagi oleh mahasiswa terkait dengan. Kemudian yang lainnya saya kira terkait dengan cross product. Cross product antara dua vektor ini bisa dinyatakan sebagai suatu perhitungan
matrik determinan, mirip seperti itu. Ini adalah merupakan suatu perlambang untuk perhitungan cross product. Jadi kalau kita menggunakan teknik determinan, maka A cross B ini ya, bisa kita cari untuk komponen I-nya, komponen J-nya, dan komponen K-nya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk komponen J. Jadi untuk komponen J ini memang agak berbeda sedikit. Kalau untuk komponen I, kita bisa cobakan begini, maka tinggal AYBX ini dikurangi yang ke sana, perkalian ke bawah dikurangi dengan perkalian ke atas. Nah, tetapi nanti untuk yang komponen J, mencari komponen J, maka bukan ke kanan dulu, ya kan? Nah, tapi yang kiri dulu, ini dulu, kemudian dikurangi dengan ini, ke kiri dulu, kemudian ke kanan. Kecuali kita menuliskannya dengan bukan plus J, tapi menuliskan min J. Jadi kalau menggunakan min J, maka kita akan sama prinsip perhitungan. Itu ya. Jadi kalau kita perhatikan itu, untuk cross product, itu bisa dihitung menjadi perkalian determinan matrik dengan masing-masing komponennya. Atau dituliskan secara lebih kompak gitu ya, dalam bentuk persamaan seperti ini. Gitu. Dan yang perlu diingat lagi adalah terkait dengan operasi cross product untuk vektor-vektor satuannya. Ya. Berbeda dengan dot product yang yang menghasilkan skalar gitu. Cross product ini menghasilkan vektor. Jadi menggunakan pendekatan seperti ini. Operasinya itu mengikuti yang seperti itu. Begitu I di-crosskan dengan J akan dihasilkan K. Ya kan? J dikalikan K, di-crosskan dengan K akan menghasilkan I. Jadi IJK ini merupakan mudah untuk diingat. Gitu. Tapi kalau dibalik, misalkan K cross J, maka hasilnya adalah min I, karena putarannya ke kiri. Ya, yang seperti ini, prinsip-prinsip. Jadi harusnya sih kalau ngajar vektor di sekolah, sebaiknya itu modelnya induktif, jangan jangan deduktif gitu. Jadi jangan dari persamaannya dulu, kemudian baru menjelaskan tentang contohnya, tetapi sebaiknya itu berangkat dari contoh dulu, dari faktanya, ya kan, kemudian baru diringkasnya, dirangkum. Jadi misalnya mulailah dari I cross I berapa, I cross J berapa, J cross ya, dan seterusnya, nanti akan kelihatan plus minnya, kemudian dari situ dirangkum, diringkas dalam bentuk aturan putar kanan itu, yang IJK itu. Sebenarnya itu kan ya bisa dikatakan sebagai jembatan keledai aja untuk memudahkan kita mengingat aja operasi itu. Pada dasarnya sih bukan akal-akal IJK, tapi memang faktanya secara matematik seperti itu. Nah, kemudian satu hal lagi yang menarik itu adalah penerapannya ketika cross product digunakan. Ya, untuk apa sih kita mempelajari cross product? Yang paling fundamental itu adalah ketika kita ingin mengetahui suatu vektor yang tegak lurus terhadap vektor-vektor yang lain. Anggaplah misalnya kita mempunyai dua buah vektor, ya. Vektor C dan vektor D misalnya. Ada vektor C dan vektor D. Nah, kedua vektor ini tentu saja membentuk suatu bidang. Bagaimanapun dua vektor kita tarik kemanapun, mereka itu pasti membentuk suatu bidang. Nah, kemudian apabila C ini kita crosskan dengan D, kita crosskan, anggaplah misalkan sudutnya theta, kita cross produkkan, maka akan kita dapatkan C cross D ini menghasilkan suatu vektor, ya kan, vektor baru. Vektor barunya apa? Adalah vektor A misalnya.
Nah, vektor A ini tentu saja tegak lurus terhadap vektor C dan vektor D. Ya. Jadi kalau ini adalah vektor C-nya, kemudian ini adalah vektor D-nya, maka yang kita hasilkan itu adalah vektor A, dan vektor A ini tegak lurus terhadap vektor-vektor yang lain. Begitu. Jadi, kalau ini meja misalnya, maka arah vektor A itu adalah tegak lurus terhadap meja. Nah, dengan demikian, vektor A ini sebetulnya menggambarkan apa namanya vektor normal daripada meja. Kalau yang penting kita bisa membuat dua buah vektor pada meja itu sendiri, ya kan? Nah, begitu. Nah, vektor normal pada dasarnya adalah suatu vektor satuan sih, vektor normal itu. Ya kan? Karena vektor satuan, maka kalau sudah kita dapatkan vektor A-nya untuk menjadikan vektor, untuk mengetahui vektor satuannya, misalkan n topi gitu ya, ya ini tinggal vektor A kita bagi dengan panjangnya saja. Nah, kan begitu. Yang penting kita sudah mengetahui atau mendapatkan vektor A-nya. Nah, jadi salah satu apa namanya fungsi atau manfaat yang bisa kita ambil dari cross product itu adalah untuk menentukan suatu vektor normal dari suatu bidang. Satu itu. Kalau kita urusannya dengan mekanika. Di dalam persoalan gelombang, di dalam gelombang pun juga cross product ini digunakan. Misalnya ada suatu gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik itu dibentuk oleh dua buah vektor yang berosilasi, yaitu vektor medan listrik dan vektor medan magnet. Mereka ini membentuk suatu bidang seperti ini. Kemana mereka merambat? Gelombang ini merambat. Nah, perambatan gelombangnya itu tegak lurus terhadap E dan B-nya sini. Karena tegak lurus arah perambatannya, ya kan? Arah perambatannya, anggaplah misalkan ini adalah vektor P, begitu, arah perambatannya P, maka vektor P ini karena tegak lurus terhadap E dan B, bisa kita tuliskan sebagai cross product antara E dengan B. Begitu. Tapi jangan dibalik ya, jangan dibalik karena vektor P yang arahnya ke kanan ini tidak sama dengan B cross E. Jadi cross product itu sangat sensitif terhadap posisi operasi. Jadi B cross E cross B itu tidak sama dengan B cross E. Kalau B cross E, maka arah vektornya bukan ke kanan, tapi arah vektornya adalah ke kiri ke sana. Ini adalah vektor cross product B cross E. Ini adalah sama dengan minus P, jadi atau kebalikan daripada vektor P. Vektor yang dihasilkan dari cross product antara vektor E dan vektor B ini disebut sebagai vektor pointing. Vektor pointing ini nanti ketemu ketika kuliah elektrodinamika. Jadi di situ ininya penggunaannya sebetulnya. Oke. Nah, selain digunakan untuk menentukan arah daripada vektor normal dari suatu bidang, cross product juga bisa digunakan untuk menghitung luas, gitu ya, luas dari suatu bidang. Nah, misalnya kita punya sebuah bidang ini, ya kan, yang dibentuk oleh dua vektor, yaitu vektor C dan vektor D. Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan ketika kita lakukan cross product antara C dan D, kita cross product kan, yang kita dapatkan itu adalah C, ya kan, dikalikan dengan D panjangnya, kemudian dikalikan dengan sinus theta sudutnya. Itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari geometrinya, kalau ini adalah sisi miring dari vektor, gitu ya. D ini adalah sisi miringnya. Nah, tingginya atau panjang daripada bagian ini tentu saja sama dengan D sin theta. Kalau panjang sisi miringnya adalah D.
Jadi kalau kita lihat D sin theta ini ya sama dengan tinggi T gitu. Kemudian C ini, jadi D sin theta ini adalah merupakan ketinggiannya H. Sedangkan C ini adalah panjang alasnya. Jadi sama dengan alas dikalikan dengan tingginya. Nah ini sebetulnya sama dengan luas gitu. Kan begitu ini. Itu sebenarnya sama dengan luas. Luas bidang yang dibentuk oleh vektor C dan D. Kalau dibagi dua setengahnya, maka ya sama dengan luas segitiga. Ya kan? Karena kalau kita bagi menjadi dua, set ke sini, ini kan berarti kan setengah daripada jajaran genjang. Dan ini adalah suatu segitiga. Jadi kalau cross product saja itu bisa kita gambarkan atau kita gunakan untuk menghitung luas dari suatu bidang yang dibentuk oleh vektor C dan vektor D. Tapi kalau C cross D ini kemudian kita bagi menjadi setengah, maka ini akan sama dengan luas segitiga. Jadi penggunaan vektor ini banyak sebetulnya, ya kan? Bisa untuk menghitung luas suatu bidang, bisa untuk menentukan misalnya vektor normal dari suatu bidang. Ya. Bukan cuma itu, ya kan? Kalau kita lihat di dalam kalkulus vektor itu juga bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lain. Bisa untuk membuktikan teorema-teorema juga. Jadi penggunaan vektor cukup banyak di dalam mekanika. Ya, itu saya kira yang contoh-contoh yang lainnya, mahasiswa bisa lihat di bukunya Voles gitu ya. Misalnya untuk cross product contohnya seperti apa. Misalnya dua buah vektor, kemudian lakukanlah cross product, kalau lupa dan seterusnya bisa cek di bukunya Voles sebagai rujukan referensinya. Ini juga contoh bagaimana menentukan normal, vektor normal dari suatu bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Ya, begitu ya. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui bahwa suatu vektor, kalau itu merupakan suatu variabel, maka bisa dilakukan operasi kalkulus vektor. Nah, operasi kalkulus ya salah satunya adalah menghitung turunan dari suatu vektor. Sebetulnya tidak terlalu rumit ya. Karena yang perlu kita catat di sini sebetulnya apabila kita mempunyai suatu vektor, misalkan taruhlah vektor A ya, dengan komponen-komponennya itu adalah AX, AY, dan AZ, tetapi vektor komponen ini merupakan suatu fungsi yang berubah, merupakan suatu variabel, ya, masing-masing merupakan suatu variabel atau suatu fungsi dari suatu variabel U misalnya, maka vektor A ini bisa kita hitung turunannya terhadap U itu, yang mana sama dengan yang ini. Ini yang di tengah itu tidak perlu dituliskan. Jadi gampangnya itu sama dengan turunan dari masing-masing komponennya, mudah. Ini masing-masing komponennya yang kita ketahui. Nanti kita lihat contohnya, bagaimana menerapkannya. Jadi kajian vektor ini sebetulnya sederhana, yang kadang-kadang yang bikin complicated itu ketika penerapannya. Ya, itu beberapa hal yang mungkin perlu direview gitu ya, perlu direview, kemudian nanti coba kita perkaya kasus per kasus itu sehingga kita lebih paham mengenai apa itu vektor. Oke, mungkin untuk bagian vektor saya kira itu sudah cukup lengkap ya. Jadi bagaimana itu vektor dioperasikan, bagaimana vektor itu dituliskan, ini cukup lengkap digambarkan di sini.
Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas. Mau tanya yang kecepatan dan percepatan, Pak. Oh iya. Bagaimana? Sebentar ada kursor. Tentang percepatan dan Masih belum bisa menurunkannya, iya, Pak. sebentar. Kita ambil contoh yang yang sederhana aja, bisa ngerti tentang esensinya. Tapi sebelum kita lanjutkan, mungkin kita bisa break dahulu ya. Ini jam 9:30 nih. 9:30, 1 jam kan. Habis itu kita lanjutkan. Bentar ya, saya ada keperluan.